Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 4A, Prodi Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sedikit materi mengenai imunokromatografi dan ELISA. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niputu Kireina Karnita dengan NIM 032. Yang kedua ada Niputu Ananda Yuliastri Dewi dengan NIM 033. Yang ketiga ada Niputu Elsa Krisna Dewi dengan NIM 034. Yang keempat ada Niputu Diah Anggreni dengan NIM 035. Dan yang kelima, Nimade Ayu Oktaviani Aristia Dewi dengan NIM 036. Nah, untuk selanjutnya, mari kita langsung saja ke pembahasan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Kireina Karnita, NIM 032. Pertama, ada imunokromatografi. Berikutnya, pengertian dari imunokromatografi. Imunokromatografi adalah pengembangan teknik pemeriksaan dalam bidang imunoserologi yang berasal dari kata imunologi dan kromatografi. Imunologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mencakup studi tentang semua aspek dari sistem kekebalan tubuh, terutama dalam pemeriksaan adalah mengidentifikasi antigen atau antibodi. Sedangkan kromatografi adalah teknik dalam pemisahan molekul berdasarkan perbedaan berat pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Molekul yang berlarut dalam fase gerak akan melewati membran nitroselulosa atau kolom sebagai fase diam. Sehingga imunokromatografi adalah teknik untuk memisahkan dan mengidentifikasi antigen atau antibodi yang terlarut dalam sampel. Berikutnya, prinsip imunokromatografi. Yang pertama, ada sampel cair dijatuhkan atau diteteskan pada tempat sampel atau sampling pad. Kemudian, antigen dalam sampel akan bergerak membentuk imunokompleks dengan antibodi berlabel emas fluid. Yang kedua, senyawa kompleks tersebut bergerak bersama dengan cairan sampel dan ketika terjadi kontak dengan antibodi yang menempel pada membran, selanjutnya akan membentuk senyawa imunokompleks dengan antibodi bergerak menghasilkan garis warna ungu merah. Yang ketiga, pemeriksaan dikatakan valid bila muncul garis pada kontrol, baik dengan garis tes berwarna yaitu positif atau garis tes tidak timbul warna yaitu negatif. Bila tidak muncul garis pada kontrol, pemeriksaan dikatakan invalid dan harus diulang. Terbentuknya garis ungu pada area tes menunjukkan hasil positif. Berikutnya ada alat, bahan, dan reagen yang digunakan dalam pemeriksaan imunokromatografi. Yang pertama, prosedur kerja imunokromatografi untuk pemeriksaan anti-HIV. Prosedur kerja imunokromatografi untuk pemeriksaan IgM dan IgG dan rapid test. Baik, perkenalkan saya Niputu Ananda Yuliastri Dewi dengan NIM 033 akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil dari pemeriksaan anti-HIV 1 atau 2. Yang pertama ada positif, dinyatakan dengan terbentuk 2 atau 3 garis berwarna, satu pada zona garis tes 1 atau 2, dan satu pada garis kontrol. Hal ini berarti pada serum, plasma, dan darah terdapat antibodi HIV 1 atau 2. Garis warna pada zona 1 menandakan infeksi HIV 1 dan garis warna pada zona 2 menandakan infeksi HIV 2. Yang kedua ada negatif. Dinyatakan dengan terbentuk satu garis warna pada garis kontrol saja. Ini berarti pada serum, plasma, dan darah tidak mengandung antibodi HIV. Yang ketiga ada invalid. Dinyatakan dengan jika tidak timbul garis warna pada zona kontrol, maka tes dinyatakan gagal. Selanjutnya. Yang kedua, ada interpretasi hasil IgM dan IgG dengan rapid test. Yang pertama, ada positif. Dinyatakan dengan terbentuk 2 atau 3 garis berwarna, satu pada zona garis tes IgM atau IgG, dan satu pada zona garis kontrol. Hal ini berarti pada serum plasma dan darah terdapat antibodi IgG dan IgM. Yang kedua, negatif. Dinyatakan dengan terbentuk satu garis warna pada zona garis kontrol saja. Ini berarti pada serum plasma dan darah tidak mengandung IgG dan IgM. Yang ketiga, ada invalid. Jika tidak timbul garis warna pada zona kontrol, maka tes dinyatakan gagal. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang ELISA.
Yang pertama ada pengertian ELISA. Enzim Linked Immunosorbate Assay atau ELISA adalah pemeriksaan antigen atau antibodi menggunakan prinsip reaksi antigen dan antibodi bersifat spesifik. Untuk deteksi antigen atau antibodi yang lemah, maka teknik yang lazim kurang peka. Penggunaan enzim sebagai katalisator reaksi kimia dapat meningkatkan kepekaan. Enzim yang mengubah substrat akan menghasilkan produk yang berlipat ganda. Penggunaan ELISA adalah untuk antigen atau antibodi yang diberi bentuk fase padat atau solid. Perkenalkan, nama saya Niputu Elsa Krisnadewi, NIM 034. Di sini saya akan menjelaskan prinsip ELISA dan jenis-jenis metode ELISA. Yang pertama, prinsip ELISA. Prinsip dasar reaksi ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim, yang kemudian ditambah dengan substrat, sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. Pada tahapan akhir teknik ELISA, selalu ditambah dengan stop solution yang berfungsi untuk menghentikan reaksi. Bahan asam kuat biasanya digunakan sebagai larutan stop solution. Kemudian ada jenis-jenis metode ELISA. Yang pertama, ada ELISA direct. Yang kedua, ada ELISA indirect. Yang ketiga, ada ELISA sandwich. Kemudian ada ELISA biotin stertafidin atau jenis ELISA modern. Perkenalkan, nama saya Nimadi Ayu Tapeni Arscadewi. Selanjutnya yaitu prosedur kerja ELISA pada contoh aplikasi ELISA pada pemeriksaan HIV. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama, biarkan semua reagen dan spesimen untuk pengujian pada suhu kamar yaitu 18-25 derajat Celcius, kocok sebelum digunakan. Kedua, siapkan jumlah sumur yang dibutuhkan. 1 sumur untuk blanko, 2 sumur untuk kontrol negatif, 2 sumur untuk kontrol positif HIV-1, 2 sumur untuk kontrol positif HIV-2, dan 1 sumur untuk masing-masing spesimen. Catat nomor seri untuk kontrol dan spesimen pada lembar data. Ketiga, tambahkan 50 mikron spesimen, kontrol negatif, kontrol positif, ke dalam masing-masing sumur sesuai dengan lembar data. Cadangkan 1 sumur untuk blanko. Keempat, untuk plate untuk mencampur. Dengan catatan, jangan sampai terjadi percikan. Kelima, inkubasi plate dalam water bath atau inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 60 menit. Keenam, setelah diinkubasi, cuci setiap sumur sebanyak 5 kali menggunakan buffer pencuci dengan prosedur pencucian. 7. Tambahkan 100 mikron larutan kerja konjugat enzim ke dalam setiap sumur. Dengan catatan, jangan sampai menyentuh pinggiran sumur untuk menghindari hasil yang salah. 8. Inkubasi plate dalam water bath atau inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Ke-9. Setelah inkubasi, cuci setiap sumur 5 kali dengan buffer pencuci sesuai dengan prosedur pencucian. 10. Tambahkan 50 mikron kolor A dan 50 mikron kolor B ke dalam masing-masing sumur. Tutup plate untuk mencampur. Ke-11. Inkubasi plate dalam water bath atau inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Ke-12. Stop reaksi dengan menambahkan 50 mikron stopping solution ke dalam masing-masing sumur dengan mempertahankan urutan pemijatan dan interval waktu yang digunakan untuk kolor A dan B. Tutup plate untuk mencampur. Yang ke-13, baca absorban larutan dari masing-masing sumur pada panjang gelombang 450 nanometer dengan single wavelength atau 450 dan 630 nanometer sebagai referensi atau dual wavelength. Selanjutnya ada perhitungan. Untuk selanjutnya yaitu interpretasi hasil ELISA. Yang pertama, spesimen dengan absorban lebih kecil dari nilai cut-off dinyatakan negatif. Kedua, spesimen dengan nilai absorban lebih besar dari atau sama dengan nilai cut-off dinyatakan sebagai positif pada awalnya. Yang ketiga, spesimen yang ditemukan positif pada awalnya harus diuji ulang atau duplo menggunakan sumber sampel asli. Yang keempat, sampel yang reaktif setidaknya dalam 1 tes pengulangan dianggap positif berulang harus dikonfirmasi dengan tindak lanjut. Konfirmasi dan pengujian tambahan dengan sistem analisis lainnya seperti immunofluorescence atau Western blot. Dan yang terakhir, kelima, spesimen yang reaktif positif pada awalnya, kemudian negatif di kedua sumur pada uji ulang dianggap negatif untuk antibodi terhadap HIV. Nah, itulah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya mengenai imunokromatografi dan ELISA. Sekian yang dapat kami sampaikan.
Om, Santi, 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 Om. Terima kasih.